Malam hari ini, sebelum kita membaca kitab Fathul Mu'in, kita akan mengawalinya dengan membaca kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakin Muttaqin yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Malam hari ini kita telah melewati daripada pendahuluan dan kita akan membaca fasal tentang adab berwudu. Ini penting juga untuk kita bisa memahami agar ibadah kita menjadi lebih sempurna lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi adabil wudu'i. Faslun, yakni ini fasal fi adabi al-wudu, di dalam menyatakan tentang adab di dalam berwudu. Kita telah tahu bahwasanya wudu itu adalah syarat sah daripada salat. Artinya salat itu tidak bisa dilaksanakan kecuali kita telah melalui daripada syaratnya yang kita sebut dengan syarat sah. Di antara syarat sahnya salat itu adalah suci daripada hadas besar dan daripada hadas kecil. Nah, berwudu ini adalah jalan agar kita bisa suci. Kemudian setelah kita suci, kita diperkenankan untuk salat, dan salat kita dinyatakan sah setelah kita berwudu. Jadi tidak ada solat seseorang yang tidak suci daripada hadas besar atau hadas kecil. Nah, di dalam wudu itu ada kesempurnaan-kesempurnaan yang apabila kita bisa melaksanakannya, maka wudu kita akan menjadi lebih sempurna. Karena wudu kita lebih sempurna, tentu dari sisi pahalanya, ganjaran dari Allah juga lebih sempurna, dan akan membawa dan berpengaruh kepada kekhusyuan kita di dalam melaksanakan sholat. Karena salah satu hal yang juga termasuk menjadi sebab seseorang itu tidak khusyuk di dalam sholat juga ada kaitan dengan wudu. Para ulama itu sebagian menulis salah satu sebab seseorang itu tidak khusyuk di dalam sholat adalah ketika ia berwudu dalam keadaan boros air. Nah, boros air ketika berwudu ternyata berdampak pada sholat seseorang, yang bisa menyebabkan sholat seseorang itu merasa ia ini was-was, merasa dia tidak khusyuk, ternyata disebabkan oleh ketika berwudu terlalu boros daripada air. Nah, salah satu daripada yang tidak dianjurkan itu adalah sifat atau perbuatan mubazir. Nah, ketika terlalu banyak membuang air ketika berwudu, ternyata itu mubazir, dan mubazir itu perbuatannya setan. Nah, ternyata setan ikut campur di dalam masalah kita berwudu, maka terbawa-bawa di dalam sholat, sehingga para ulama menjelaskan salah satu sebab orang tidak khusyuk sholat adalah ketika berwudunya keliru. Jadi keliru dalam arti terlalu boros air dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya wudu kita ini menjadi sempurna? Maka ada adab-adabnya. Adab yang pertama ketika seseorang itu akan berwudu adalah dituliskan di dalam kitab ini, satu daripada adab berwudu yang pertama itu adalah didahului dengan bersiwak. Jadi siwak ini ternyata fungsinya begitu besar, menjadi kesunahan di dalam berwudu, dan termasuk bagian daripada adab berwudu adalah ketika seseorang itu mendahului wudunya dengan cara bersiwak. Bahasa kita gosok gigi. Dalam kitab Al-Azkar yang ditulis Imam Nawawi, kita sudah melewati babnya daripada bab bersiwak itu. Adapun sunnah daripada bersiwak itu, yang pertama, yang paling bagus adalah dengan menggunakan kayu, yakni kayu arok. Disebut kayu arok. Kayu arok itu ya kayu siwak itu. Pernah lihat siwak? Pernah ya? Kayu siwak, namanya kayu arok. Yaitu terbaik. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW bersiwak dengan kayu arok, dan manfaatnya banyak. Kayu arok itu bisa menyebabkan gigi seseorang itu menjadi kuat.
kemudian bisa mengobati usi yang sering berdarah ketika dia bersiwak dengan kayu arok. Jadi ada kandungan-kandungan di dalamnya itu yang memang bagus untuk kesehatan daripada gigi. Selain daripada yang itu sunnahnya baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita tidak punya kayu arok, maka sudah mencukupi dengan sikat gigi yang terbuat daripada sikat gigi yang hari ini kita punya, terbuat daripada bahan serat yang kita pakai di rumah itu. Itu juga sudah termasuk bagian daripada bersiwak, juga berpahala ketika dipakai. Kemudian bagaimana kalau kita ke masjid lalu kita tidak punya siwak, kayu arok, kita tidak punya sikat gigi, nggak bawa, kita ingin bersikat gigi dan ingin mendapatkan pahala, di antara adab-adab berwudu ya ini bersiwak. Maka para ulama menjelaskan, termasuk Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu, yang penting kita niat bersiwak kalau kita gunakan perkara-perkara yang kasar. Boleh dengan rumput yang kasar, boleh juga dengan kain yang kasar. Bahkan kepepet sekalipun, saking penting yang namanya siwak, disunnahkan kita membersihkan gigi kita dengan baju kita sendiri. Dengan baju kita yang sebelah kiri, ketika kita akan sholat ternyata kita belum bersiwak, nah, dengan isyarat saja kita ambil pada baju kita yang sebelah kiri ini, ya, kainnya, lalu kita gosokkan pada gigi kita sebanyak 3 kali. Jadi satu putaran, 1, 2, 3, lalu selesai. Ini dapat pahala daripada orang bersiwak ketimbang tidak bersiwak. Jadi Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah hadis, asiwaku madharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa muhiddatun lil basari. Ini hadis Rasulullah di dalam riwayat Imam An-Nasai. Siwak tersebut mensucikan mulut, fungsinya membersihkan mulut. Ketika mulut kita ini bersih, maka bacaan akan menjadi lancar, orang yang ada di sekeliling kita tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap, maka hal tersebut baik. Karena di dalam agama kita sendiri, sebagian daripada keutamaan dan kelebihan agama Islam itu adalah kebersihannya. Tidak kita temukan di dalam ajaran-ajaran yang lain yang lebih menitikkan pada kebersihan itu ketimbang daripada agama kita ini, agama Islam. 5 kali minimal kita harus berwudu di dalam satu hari itu ketika kita akan melaksanakan sholat, minimal itu. Dan tentu disunnahkan dalam keadaan bersuci secara terus menerus. Ketika kita batal berwudu, lalu kita berwudu lagi terus menerus. Nah ini fitrahnya agama kita adalah suci. Kemudian wa mardatun li rabbi, dan sebab orang bersiwak itu Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, menjadi ridho. Kemudian muhiddatun lil basar, dan akan menambah terang bagi penglihatan seseorang. Jadi penglihatan orang itu bisa menjadi lebih terang, ya, lebih terang ini secara maknawi, bisa juga secara hissi. Artinya dia akan senantiasa melihat sesuatu yang baik-baik, dan secara zahir sekalipun matanya menjadi lebih terang ketika ia melakukan yang namanya siwak sebelum ia berwudu. Jadi ini bukan perkara yang kaleng-kaleng ini yang namanya wudu ini, ya, bukan perkara yang kecil ini, bukan perkara yang kecil. Bahkan di dalam riwayat Imam Abu Nuaim, juga Imam Al-Hakim, kemudian dikatakan dalam sebuah riwayat, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Jadi lebih dahsyat lagi, satu salat dengan bersiwak, maknanya orang salat sebelumnya dia siwak dulu, bersiwak. Afdalu min 70 salatan bila siwakin, lebih utama daripada 70 salat yang dilakukan tanpa bersiwak. Masya Allah. Jadi riwayat Imam Abu Nuaim, kemudian Imam Al-Hakim. Satu solatnya orang nih, yang sebelum dia solat bersiwak dulu, itu lebih afdol daripada solatnya 70 kali dan ia tidak bersiwak sebelumnya. Dan kalau kita lihat orang-orang tuh, orang-orang sudah istiqomah itu, para ulama, mereka buat siwak, ada wadahnya sendiri siwak.
Setiap mau sholat bersiwak, dia mau ngaji bersiwak. Nah itu saking luar biasa. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari juga Imam Muslim meriwayatkan hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nah ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis. Kalaulah aku tidak takut akan memberatkan umatku, kata Nabi, maka sungguhlah aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mereka akan melaksanakan sholat. Tapi Nabi tidak perintahkan, karena ketika ini perintah maka bisa jadi menjadi wajib dan bisa memberatkan. Tapi Nabi menyampaikan ini untuk menunjukkan betapa besarnya ganjaran orang yang bersiwak itu. Bahkan dalam sirah Nabawiyah itu ketika para sahabat Rasulullah ini membawa tentara-tentaranya ingin berperang menghadapi orang-orang kafir, ketika ada pada barisan-barisan orang yang berperang, yang pertama kali bukan mencabut pedang, tapi justru mencabut siwak. Ini hal yang seperti lucu, tetapi itu yang terjadi. Jadi ketika sudah berhadap-hadapan dengan musuh yang sudah memakai tameng dan mencabut pedangnya, para sahabat Rasulullah yang pertama kali yang dicabut bukan pedang tapi cabut siwak. Cabut siwak lalu bersiwak, dimasukkan siwak lalu bagi pedang. Nah, kira-kira ada rahasia apa dengan siwak? Di hadapan akan sholat menghadap Allah bersiwak. Sholat sekali orang yang bersiwak lebih utama daripada 70 sholat yang tanpa siwak. Nabi juga mengatakan, andai aku tidak kalau bukan karena aku takut akan memberatkan umatku, maka pastilah aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Nah, yang kemudian para sahabat ketika berperang mencabut siwak dahulu. Nah, banyak rahasianya daripada siwak. Di antaranya malaikat itu akan mendekati dan senantiasa mendoakan orang-orang yang bersih mulutnya, dan malaikat itu menjauh ya daripada orang-orang yang memiliki bau yang tidak sedap daripada mulutnya, terutama ketika ia akan melaksanakan sholat. Maka mudah-mudahan ini bagian daripada adab yang penting untuk kita ketahui. Para ulama ini menuliskan dalam kitabnya yang agung, Hidayatus Salikin, sebelum kita mengkaji hal-hal yang lain akan membersihkan jiwa, ternyata zahirnya dulu dibersihkan. Awal zahir dibersihkan apa? Ternyata mulut. Nah ini kalau para ulama sufi, ulama tasawuf menjelaskannya lebih dalam lagi. Jadi mulut itu pada hakikatnya ketika dibersihkan, selain dari membersihkan kotoran yang zahir, juga pada hakikatnya pada saat itu dia membersihkan kotoran yang batin. Yakninya apa? Ia akan berhenti daripada kata-katanya yang kotor, daripada kata-katanya yang bisa mengotori jiwanya. Karena semua kotoran itu terkadang, baik kotoran hati atau kotoran yang lain, itu bersumber dari sesuatu yang namanya mulut ini lisan. Jadi inilah hadirin sekalian, betapa pentingnya kita ini mengetahui daripada adab-adab ketika akan berwudu. Jadi bismillah ini kita berniat untuk mengamalkan. Jadi kita mengamalkan sunnahnya Nabi, semoga kita semakin barokah hidupnya. Semoga dengan ini khusyuk salat kita, dan salat yang khusyuk itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berat-berat. Jangan sulit-sulit ya. Kalau punya siwak ya cari siwak. Kalau nggak punya sikat gigi. Kalau nggak punya sikat gigi ya pakai yang kasar. Tapi berniat ya, berniat untuk bersiwak. Lalu kemudian berwudu. Setelah berwudu maka laksanakanlah sholat ya. Sholat sunnah wudu, atau ketika dia masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Lalu ibadah-ibadah yang lain. Nah ini awal pertamanya ya. Jadi awal pertama daripada kita melangkah kepada kebaikan-kebaikan itu dengan kita menyempurnakan yang namanya wudu kita. Nah, sampai di sini dulu tentang adab daripada berwudu. Semoga manfaat. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan minum dulu kopinya. Serius betul kayaknya nih. Oh,
Kalau disuruh siwakan semua yang nggak bawa siwak ya. Jadi kalau yang pakai baju sebelah kiri, baju yang sebelah kiri, bukan dengan ini, sebelah kiri.